Tanggal 19-nya, berarti besoknya, cover story Tempo ganti lagi nih, tapi masih berkaitan dengan korupsi bansos. Judulnya adalah "Putar-putar Duit Bansos". Nah, Tempo sekarang ngebahas nih dugaan sepak terjang Heri dan Ihsan Yunus ya, Herman Heri dan Ihsan Yunus yang menggunakan bendera banyak perusahaan untuk memperoleh proyek pengadaan sembako ya dalam paket Bansos 2020 khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Nah, dari penelusuran, duit tadi itu cuma singgah sebentar di perusahaan-perusahaan yang banyak itu dan kemudian dikirim kembali ke perusahaan yang ditengarai merupakan milik dari mereka. Kedua orang tadi ya, Herman Heri dan juga siapa Ihsan Yunus. Nah, jejak Herman itu terlihat di perusahaan-perusahaan tadi dari apa? Adanya jabatan komisaris ya yang melekat pada dirinya. Pak Nurul, apakah akan ada tersangka lain Pak dalam kasus ini? Ini kan baru pemeriksaan 1 hari ya, jadi semuanya masih memungkinkan tergantung pengembangan kasus. Atas dugaan tidak pidana suapnya, sementara ini yang terjerat masih sejumlah 5 orang. Oke. Untuk aliran dananya, apakah juga diselidiki oleh KPK aliran dana suap ini Pak? Tentu kami akan mengikuti metode follow the money ya, dari mana ujungnya sampai kemudian hilirnya sampai kemana, sepanjang kemudian hilirnya itu ternyata juga bisa dipertanggungjawabkan, tentu kami juga akan pertanggungjawabkan secara hukum di hadapan proses pemeriksaan yang sedang kami lakukan. Guys, seharian kemarin 21 Januari 2021 tagar Madam Bansos meramaikan ya jagat Twitter kita. Kalau dilihat-lihat nih, tagar Madam Bansos ini mulai muncul siang hari ya, sekitar waktunya lunch break begitu. Lalu terus bergerak naik dan hanya dalam waktu 2 jam bisa memuncaki trending topik Indonesia. Nah, dahsyat ini ya. Terus si tagar Madam Bansos ini bertahan ya di puncak selama kurang lebih 3 jam kemudian. Yang menarik, 1 jam sesudahnya, ya ini ketika si tagar Madam Bansos mulai turun, ini muncul tagar baru nih, yaitu stop iklan Tempo. Ini kan membuat orang bertanya-tanya, what happened gitu ya. Nah, selanjutnya si tagar stop iklan Tempo hanya perlu waktu 1 jam buat menyalip Madam Bansos ya. Dan lebih menarik lagi, 1 jam kemudian nih si 2 tagar yang tadinya susul menyusul ini kemudian lenyap ya dari trending topik. Nah, so pertanyaannya, ada urusan apa sebenarnya antara Madam Bansos dengan Tempo? Terus kemudian kenapa juga muncul tagar stop iklan Tempo? Ya, ini kayaknya ada yang panas nih ya sama Tempo. Nah guys, ini kayaknya nggak bisa dipisahin ya dari laporan utama atau laput koran Tempo ya 3 hari berturut-turut ya. Nggak berhenti-berhenti nih, tanggal 18, 19, dan 20 Januari. Yang mengulik kembali ya hal yang sebelumnya diangkat oleh majalah Tempo yaitu apa? Lika-liku dugaan korupsi dana bansos COVID-19 yang sebelumnya sudah menjerat mantan Mensos yang juga kader PDIP yaitu Juliari Peter Batubara yang sudah menjadi tersangka sejak 6 Desember 2020. Ya, yuk kita urutin ya. Tanggal 18 Januari, cover story Tempo berjudul 3 penguasa bansos. Ya, Tempo fokus nih mengupas 2 politisi PDIP, Herman Heri dan juga Ihsan Yunus yang diduga, ini baru dugaan ya, terkait dengan korupsi bansos yang disangkakan kepada kolega mereka di PDIP yaitu Juliari Peter Batubara. Itu tanggal 18 ya. Nah, tanggal 19-nya, berarti besoknya, cover story Tempo ganti lagi nih. Tapi masih berkaitan dengan korupsi bansos. Judulnya adalah "Putar-putar Duit Bansos". Nah, Tempo sekarang ngebahas nih dugaan sepak terjang Heri dan Ihsan Yunus ya, Herman Heri dan Ihsan Yunus yang menggunakan bendera banyak perusahaan untuk memperoleh proyek pengadaan sembako ya dalam paket Bansos 2020 khususnya untuk wilayah Jabodetabek.
Nah, dari penelusuran, duit tadi itu cuma singgah sebentar di perusahaan-perusahaan yang banyak itu dan kemudian dikirim kembali ke perusahaan yang ditengarai merupakan milik dari mereka. Kedua orang tadi ya, Herman Heri dan juga siapa? Ihsan Yunus. Nah, jejak Herman itu terlihat di perusahaan-perusahaan tadi dari apa? Adanya jabatan komisaris ya yang melekat pada dirinya. Nah, lanjut nih. 20 Januari. Apa nih ceritanya? Cover story Tempo adalah tentang main sikat bansos difabel. Ini yang udah gua bahas ya di podcast gua sebelumnya. Ini kacau banget ya. Jadi di Tengara ini bahkan jatah dana bansos untuk kaum difabel ya, kaum disabilitas ya dulu ya orang nyebutnya penyandang cacat ya, itu ternyata ada dugaan diembat juga. Nggak luput jadi bancakan. Parah ya. Ini 3 hari ini Tempo membombardir masalah ini. Jadi wajar ya kalau mungkin ada yang panas kupingnya gitu ya. Ada yang meradang dan akhirnya kemudian mengorganisir buzzer untuk mengangkat atau mengusung tagar stop iklan Tempo. Nah, jadi kalau kita lihat guys, ternyata beneran ya kasus bansos ini dengan tersangka Juliari Peter Batubara ini terus meluber ya kemana-mana. Jadi gue ingat ini jadi mirip apa ya, mirip banjir Kalimantan Selatan lah kira-kira begitu ya. Nah kayaknya nih ya seingat gue udah ngebahas kasus yang terkait sama bansos ini berapa episode ya, banyak banget ya. Ada kali 1000 episode, nggak nyampe 1000 ya, tapi banyak banget lah ya. Lu bisa lihat tuh beberapa thumbnailnya. Nah kita boleh suka boleh enggak ya, tapi kita kayaknya tanda kutip ya harus berterima kasih nih sama Tempo, baik majalah Tempo maupun koran Tempo yang terus ya dengan tekun banget mengulik kasus ini dan mengabarkannya kepada publik ya, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kasus korupsi yang dahsyat ini gak terkubur begitu aja guys ya. Karena kalau kita flashback ke belakang agak banyak sih ya kasus-kasus seperti ini yang kemudian senyap. Ya kan? Kapan-kapan kita bahas ya kasus-kasus yang senyap itu. Nah, khusus buat lu nih yang masih kekeh bilang, kok Tempo dipercaya? Atau ada juga yang mengatakan Tempo media hoax. Nah, gitu. Ini disclaimer ya, gue gak ada hubungan apa-apa sama Tempo ya. Gue cuma menganalisis berita-berita dari media termasuk dari Tempo. Nah buat lu yang tadi berpendapat ya Tempo gak akurat, Tempo hoax segala macem ya. Gue cuma pengen ngasih contoh lagi nih ya, mengingatkan satu contoh ya. Majalah Tempo udah ngebahas soal kisruh izin ekspor benur ya atau benih lobster itu di edisi bulan Juli, 6-12 Juli 2020. Ternyata cuman selang beberapa bulan ya di akhir November tahun 2020 mantan Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu masih menteri ya Edi Prabowo itu benar-benar ya kena OTT KPK ya terkait dengan kasus benur tadi. Jadi ini pendapat subjektif gua ya, lu boleh setuju boleh enggak ya, yang enggak setuju maki-maki juga boleh ya, maki-maki gua ya. Jadi menurut gua nih pendapat subjektif ya, kalau berkaitan dengan hal-hal yang sensitif atau hal-hal yang ngeri-ngeri sedap kayak gini, sejauh ini laporannya Tempo relatif akurat ya, relatif akurat. Jadi ya bisalah sedikit banyak kita jadikan rujukan. Yuk lanjut ya. Nah guys, kita lihat di edisi 18 Januari ya, berarti berapa hari yang lalu, laporan utama koran Tempo itu mengusung kuota bansos jumbo politikus Banteng. Sejumlah sumber ya yang dihubungi Tempo mengatakan Herman Heri, politikus PDIP yang menjadi ketua Komisi Hukum di DPR, melalui beberapa perusahaan menguasai 7,6 juta paket dari bansos ya, sembako bansos itu yang nilainya adalah 2,1 triliun. Gede banget ya. Sedangkan sejawatnya Ihsan Yunus yang waktu itu masih wakil ketua komisi sosial di parlemen itu mendapat jatah 4,6 juta paket dengan nilai yang juga bombastis yaitu 1,3 T. Jadi total jatah nih yang dialokasikan untuk Herman Heri dan juga Ihsan Yunus itu adalah 3,4 triliun nilainya ya. Dan ini setara dengan apa? Separuh ya 50% dari dana bansos yang dialokasikan untuk wilayah Jabodetabek yang 6,8 triliun.
Nah, again ya guys, sebelum lanjut ya, gue pengen ingetin nama-nama Herman Heri dan Ihsan Yunus ini munculnya baru dari berita Tempo. Ya, belum ada statement resmi dari KPK tentang status kedua orang ini. Ya, Tempo menyebut Herman dan Ihsan bersama-sama dengan Juliari ya dalam konteks tadi 3 penguasa bansos. Memang belakangan penyelidikan KPK itu sudah mulai menyentuh Herman dan juga Ihsan. Ya, again ini baru dugaan ya guys ya. Nah, kita lanjut ya. Masih banyak nih hal menarik yang gue pengen kupas bareng-bareng. Nama Herman Heri itu juga disebut-sebut dalam konteks yang lain. Ya masih dalam kasus bansos tapi konteksnya berbeda. Sumber Tempo itu menyebut di tengah perjalanan darat Juliari dari Malang ke Jakarta. Jadi beliau kembali dari Malang ke Jakarta. Herman yang biasanya disingkat HH karena namanya Herman Heri ya. Itu menelpon Adi Wahyono. Adi Wahyono ini adalah Kepala Biro Umum di Kemensos yang waktu itu sedang mendampingi atasannya yaitu Juliari. Nah, dalam telepon itu HH tuh minta agar geger kasus bansos ini berhenti sampai pejabat internal Kemensos selevel Adi. Kebayang ya, Pak Adinya ada di situ ditelepon terus aduh ini kenapa sampai gua gitu ya. Tidak sampai menyentuh menteri apalagi melebar ke luar. Nah, gue ngingetin aja ya, Adi Wahyono ini termasuk salah satu pejabat Kemensos yang sudah ditahan KPK bersama Juliari Peter Batubara dan Matius Joko Santoso ya. Joko Santoso ini salah satu PPK, pejabat pembuat komitmen ya dalam konteks tadi proyek bansos. Nah, pesan senada ya tentang agar kasus ini nggak melebar kemana-mana, itu sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Juliari kepada Adi ketika mereka tuh berada di Malang untuk menyerahkan 13.121 paket bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID ya. Jadi Juliari sama Adi lagi ada di Malang. And you know what? Ya ini fun fact-nya, Juliari itu berangkat ke Malang dengan menyewa pesawat jet. Ya yang udah lu denger sebelum-sebelumnya ya. Yang konon tarifnya itu 1 jam adalah 40 juta rupiah. Hehehe, dahsyat ya. Oke, tapi Juliari segera balik ke Jakarta nih. Karena ditelepon oleh sejawatnya petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan anehnya si sejawatnya tadi nih itu minta agar Juliari balik ke Jakarta segera lewat jalan darat dan dilarang menggunakan kembali pesawat jet yang dia pakai waktu berangkat. Hei, kan menarik ya. Pertanyaannya kenapa tuh pesawat nggak boleh dipakai? Ya, ada apakah gerangan ya? Oke. Of course guys ya, Herman Heri atau HH ini membantah ya cerita-cerita tentang telepon-teleponan tadi. Dia mengaku di Kemensos dia cuma kenal sama Juliari ya. Dia juga bilang kalau gua kenal Juliari ini ngapain gua mesti ngomong sama yang di bawah, kira-kira begitu. Dan saat penangkapan Matius Joko Santoso selaku PPK tadi ya dan teman-temannya, Herman mengatakan bahwa dirinya tuh sedang kena COVID-19 ya. Kalau istilah dia tuh dalam wawancaranya tuh sedang berjuang antara hidup dan mati. Wih, dahsyat ya. Jadi nggak mungkin katanya cawe-cawe dalam kasus ini. Siap Pak Herman Heri. Gue cuman tergelitik begini ya. Kan sekarang era digital gitu ya, bener gak sih? Dimana orang itu ya bisa ngontak siapapun, kapanpun, dimanapun. Ya kan gak perlu ketemuan juga itu ya. Ya tapi I don't know. Nah guys, ada satu fakta menarik lain. Herman Heri menyempatkan diri datang ke kantor Tempo membawa setumpuk dokumen untuk ya tanda kutip sekedar mengklarifikasi berita-berita yang menyangkut keterlibatan dirinya dalam kasus bansos. Ya, kenapa gue bilang ini adalah fakta menarik ya? Karena gini kan tanda kutip ya, Tempo ini kan sekedar media ya, bukan penegak hukum. Ya gak sih? Tempo ini kan media bukan penegak hukum ya. Jadi menurut gue menarik banget nih ya. Herman Heri tuh menyempatkan diri datang serius banget tuh bawa berkas gitu. Nah ketika ditanya oleh jurnalis Tempo apakah keberhasilan anaknya. Jadi perusahaan yang dapat ini kan pimpinannya anaknya Herman ternyata ya. Apakah keberhasilan anaknya mendapatkan proyek bansos tuh karena posisi Herman sebagai orang dekat Puan. Ya maksudnya Puan Maharani ya, salah satu ketua DPP PDIP. Dan Juliari yang waktu itu Mensos. Nah ini jawaban Herman. Dia bilang begini, dalam soal bansos bisa atau tidak saya menekan menteri?
Menurut saya tidak bisa. Posisi politik dia di partai lebih tinggi daripada saya. Saya tidak masuk dalam jajaran kepengurusan. Dia darah biru karena bapaknya ikut mendirikan PDIP. Tapi dalam perkawanan pribadi sebagai orang komisi hukum saya katakan presiden sudah ngamuk banget. Mungkin maksudnya karena ini nggak jalan ya program bansos ini. Dia tanya ke saya, kira-kira apa jalan keluarnya? Saya jawab, jalan keluarnya percepat realisasi bantuan sosial itu. Ya, ini buat gua nih menarik ya statementnya. Percepat bantuan sosial itu, ini menarik ya. Terus yang dapat tuh ternyata perusahaan yang diduga terafiliasi sama Pak Herman Heri ya. Again dugaan ya guys. Sekedar notes kecil gua ya. Buat gua fakta bahwa Herman begitu serius melakukan klarifikasi ke Tempo, datang langsung tadi ya bawa setumpuk dokumen ini menarik banget ya. Dan justru menimbulkan pertanyaan gua, kenapa? Kenapa penting banget buat Herman datang ke Tempo? Apakah karena ada rasa khawatir yang besar gitu ya? I don't know. Guys, kasus ini ya, ini masih terus disidik oleh KPK. Ya, yuk kita kawal bareng-bareng supaya bisa tuntas menguak semua yang terlibat. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun korupsi ini adalah extraordinary crime. Berkali-kali gue bilang, ya, yang terjadi di dalam konteks yang juga extraordinary, ya, dalam extraordinary condition. Lu bayangin ya, yang dikorupsi adalah dana bansos, ya, bukan dana APBN biasa, dan terjadi di masa pandemi. Ya, dana itu dialokasikan untuk menolong orang-orang yang sangat kesulitan dan sangat membutuhkan. Jadi menurut gua dahsyat, parah, dan punten ya, pakai bahasa yang lebih terang adalah biadab. Ya, yuk kita kawal KPK supaya KPK benar-benar fokus untuk menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Oh ya guys, ngingetin juga ya di change.org itu ada petisi hukum mati Juliari Batubara, koruptor dana bansos COVID-19. Kalau lu mau join ya ikut support, ikut berpartisipasi untuk tanda tangan petisi itu, gua akan tinggalin link petisinya di kolom komentar. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.